Bapa di dalam surga, kami percaya pagi ini Engkau mau berbicara kepada kami. Setelah kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan, kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami untuk memberikan kepada kami pengertian yang baru, untuk memberikan kepada kami satu kebenaran firman. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang menguasai hati dan pikiran kami dan memberikan kepada kami wahyu, hikmat, sehingga kami boleh menangkap apa yang Engkau mau. Karena kami tahu Tuhan, setiap firman-Mu yang disampaikan, pekerjaan Roh-Mu boleh bekerja, memberikan kepada kami lebih daripada perkataan-perkataan manusia. Bahkan Engkau sanggup Tuhan untuk berbicara secara pribadi sesuai dengan apa yang ada pada kami. Untuk Engkau menambahkan sesuatu Tuhan yang akan membawa kami untuk mengerti dan semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Baik saudara yang di sini maupun yang mengikuti streaming. Beberapa waktu yang lalu sebelum Ibu Iin sampaikan di sini tentang perjanjian, saya itu terus di dalam hati itu dapat satu perkataan tentang perjanjian itu juga tuh. Tapi saya tidak ingin mengulang apa yang Ibu Iin sudah sampaikan ya tentang perjanjian, heart and soul dan sebagainya. Tapi apa yang saya dapatkan, bagaimana kita boleh memegang sebuah perjanjian yang dari Tuhan. Kita mulai baca dari Amos 3 ayat 3 ya. Dikatakan begini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Jadi kita tahu bahwa di dalam sebuah perjanjian itu tidak mungkin satu orang kan. Kalau perjanjian itu selalu lebih dari satu pihak. Nah dikatakan kalau kita akan berjanji tidak mungkin tidak ada sebuah kesepakatan. Pasti ada kesepakatan dulu. Bahkan ketika kita mungkin berjanji dengan anak kecil pun kita punya kesepakatan. Ketika kita berjanji, anaknya mengaminkan perjanjian itu, menyetujui perjanjian itu. Entah perjanjian mau beliin permen lah, perjanjian ngajak jalan-jalan. Selalu kita akan sampaikan dan pihak yang lain itu yang terima janji kita itu harus sepakat. Kalau enggak ketemu itu perjanjian. Jadi kita tahu bahwa sebuah perjanjian itu membutuhkan sebuah kesepakatan. Nah kalau kita sekarang bicara soal perjanjian kita dengan Tuhan, itu juga pasti harus ada sebuah kesepakatan. Tadi dikatakan di dalam Amos 3 ayat 3, tolong ditayangkan lagi. Dikatakan berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Jadi kalau belum berjanji mereka berdua berjalan bersama-sama tanpa perjanjian, mereka punya hak untuk menentukan perjalanannya sendiri. Mau ke kiri mau ke kanan gitu. Tetapi kalau dia sudah sepakat bersama-sama, namanya sepakat bersama-sama, pasti kita akan terus berjalan beriringan. Nah seperti itu juga bagaimana kita juga menyikapi ketika kita punya perjanjian dengan Tuhan. Dan saya pikir perjanjian kita dengan Tuhan itu adalah satu kehidupan yang harus kita miliki. Janji-janji Tuhan terhadap kita dan kita boleh bersepakat dengan Dia. Satu perjanjian yang sudah sering kita lakukan dan itu merupakan sebagai kita orang-orang percaya ya. Menurut saya itu perjanjian yang paling tinggi. Mari kita baca 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Tolong jangan cepat-cepat dihapus ya ayat tuh ya. Dihilangkan dari layar maksud saya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu
berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ini sebuah perjanjian yang Tuhan berikan ketika kita sudah percaya dan terima Kristus itu. Dikatakan di sini bahwa anggur dan roti itu menjadi satu simbol menjadi peringatan yang bahwa tubuh dan darah Kristus itu sudah dicurahkan untuk kita. Dan itu harus dimeteraikan dalam hidup kita. Dan Tuhan bilang itu menjadi sebuah peringatan, perjanjian. Bahwa Tuhan itu sudah mati untuk kita dan kita ini sudah berbeda lagi. Dari orang-orang yang belum ditebus menjadi orang tebusan. Nah, itu satu perjanjian yang memungkinkan kita punya perjanjian-perjanjian yang lain. Kenapa kita bisa lihat bagaimana di dalam perjanjian yang setelah kita mengalami perjanjian kudus itu, yang dikatakan perjamuan kudus, dikatakan gitu, itu sebuah perjanjian yang menurut saya itu perjanjian tingkat tingginya kita. Setelah kita terima itu, maka dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, karena tadi kita sudah terima perjanjian tubuh dan darah Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan setelah kita menjadi keturunan Abraham karena kita sudah dimeteraikan oleh darah dan tubuh Kristus, maka kita berhak menerima janji Allah. Nah, setelah itu kita punya hak atas setiap janji-janji Allah karena kita dikatakan menjadi keturunan Abraham. Dari mana kita bisa jadi keturunan Abraham? Karena kita sudah menjadi milik Kristus, dimeteraikan oleh darah dan tubuh Kristus itu. Jadi kita mulai memiliki janji-janji Allah itu. Dan apa yang menjadi janji Allah itu? Kita kalau lihat janji Allah salah satu di Ulangan 8 ayat 18. Dikatakan demikian. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi sebenarnya kita itu, satu ayat ini aja, dikatakan bahwa kita punya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saya tidak bicara kekayaan itu hanya uang, tetapi segala kekayaan Tuhan miliki. Kekayaan hikmat, kekayaan pengetahuan dan sebagainya. Itu dimaksud untuk apa? Karena Tuhan ingin meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah. Jadi Tuhan ini sudah banyak sumpah sama nenek moyang kita. Dia sudah menyatakan janji-janjinya. Dan kita ini bisa memperoleh itu. Syaratnya adalah ketika kita sudah terima meterai tubuh dan darah Kristus. Kita sudah jadi keturunan Abraham. Sehingga setiap perjanjian Tuhan dengan Abraham itu terjadi dalam hidup kita. Bisa memungkinkan kita menjadi kuasa untuk mengalami kemenangan dan berkat dari Tuhan itu. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, kita lihat dari contohnya Daud. 1 Samuel 17 ayat 26, bagian B saja. Tapi dikeluarkan satu ayat, enggak apa-apa. 1 Samuel 17 ayat 26, ini ketika Daud itu ngadepin Goliat. Dia bilang begini, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Bagian B ya. Gitu. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Sebenarnya maksudnya apa sih? Bukan masalah sunatnya. Tetapi Daud sedang mendeklarkan sebuah perjanjian yang dia mengerti. Tolong jangan hilangkan ayatnya dulu.
Sampai ia mengatakan, berana, siapa sih orang Filistin ini? Yang dihadapi itu siapa sih? Barisan dari pada Allah yang hidup. Jadi dia sedang mengatakan sebuah perjanjian yang sebenarnya sedang dikatakan, yang sudah dijanjikan bahwa orang Israel adalah barisan daripada Allah yang hidup. Nah itu karena Daud terima itu, makanya dia bilang, orang Filistin kamu itu mau ngapain ketemu sama kita nih, barisan dari Allah yang hidup. Itu artinya apa sebenarnya? Kalau itu Daud sedang menunjukkan sebuah perjanjian yang ada di antara orang Israel dengan Tuhan. Dan itu dideklarkan dia di depan musuhnya. Kamu gak tahu, kamu mikir orang Israel bangsa yang kecil. Gak ada waktu ditantang sampai 30 hari gak ada yang berani keluar. Tapi Daud mengingatkan bahwa sebenarnya kita ini, kami ini bangsa Israel adalah pasukan dari Allah yang hidup. Bukan Allah sembarang Allah, bukan berhala-berhalanya orang-orang kafir. Tapi Allah yang hidup. Dan itu sebenarnya Daud sedang mengingatkan sebuah perjanjian yang ada antara bangsa Israel dengan Tuhan. Nah, mari kita belajar mengerti di sini bahwa kita ini juga adalah orang-orang yang berhak terima janji Allah. Nah, tapi sayangnya sering kali, termasuk saya dulu juga, kalau terima janji itu seneng, sudah itu kita diem aja. Kita nggak pernah lakukan apa-apa. Padahal perjanjian antara kita dengan Tuhan itu ternyata saudara-saudara luar biasa. Dan itu yang perlu sebenarnya untuk hidup kita, harus punya janji dari Tuhan secara pribadi. Jadi bukan janji-janji royokan ya. Nah kita kan senangnya dapat janji royokan, terima firman. Tapi mari kita gumuli, apakah kita punya janji pribadi antara Tuhan dengan kita. Nah kenapa kita perlu perjanjian? Saya bilang penting sekali sebuah perjanjian itu. Kenapa perlu? Mari kita lihat Kejadian 15 ayat 1. Kalau kita tahu sebuah perjanjian itu dahsyat sekali. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ini janjinya Tuhan kepada Abram secara pribadi. Dan tadi dikatakan kalau kita sudah ada di dalam Kristus, otomatis kita punya hak atas janji-janji yang disampaikan kepada Abraham. Nah di sini dikatakan akulah perisaimu. Tuhan itu kalau sudah jadi perisai, ada yang ditakuti nggak kita? Enggak. Namanya perisai itu kan dipakai untuk menahan serangan musuh. Perisai itu sebuah perlindungan. Nah kalau kita dapat janji itu, sebenarnya kita itu aman-aman saja. Ketika kita mendapat janji dari Abraham yang mengalir dalam diri kita karena kita keturunan Abraham. Tapi apakah itu dengan secara otomatis? Tentu saja ada hal-hal yang kita harus lakukan. Tetapi tetap kita memiliki warisan perjanjian dengan Abraham. Contohnya Bilangan 23 ayat 23. Bilangan 23 ayat 23 dikatakan, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Jadi mantra, tenung, disantet itu tidak mungkin kena sama orang-orang yang menjadi keturunan Abraham, termasuk Yakub. Yakub itu kan keturunannya. Dan Israel rohani. Kita kan Israel rohani. Karena apa? Sekali lagi ada perjanjian darah dan tubuh Kristus tadi. Sehingga memungkinkan kita untuk tidak mempan terhadap mantra dan santet-santet dan semua. Nah saudara-saudara, kita seringkali aneh. Tapi orang Kristen suka bisa. Begitu. Nah masalahnya karena coba diselidiki. Perjanjiannya di dalam hidup kita itu masih menetap enggak? Kita kalau janji ya kita misalnya dijanjiin. Saya berjanji kepada seseorang. Besok boleh ketemu saya hari Senin di sekolahan jam 10. Kalau dia enggak datang perjanjiannya jadi enggak? Enggak.
Sama seperti kita dengan Tuhan. Kalau kita cuma dapat janji tetapi kita tidak melakukan tugas kita sebagai kewajiban kita untuk ketemu janji itu. Tadi kan dikatakan perjanjian itu sebuah kesepakatan di mana kita bisa berjalan bersama. Kalau namanya jalan bersama tuh nggak satu berhenti satu jalan. Harus dua-duanya jalan beriringan. Baru itu terjadi, perjanjian itu digenapi. Kalau tidak, ya nggak mungkin bisa. Jadi artinya setiap kita punya perjanjian dengan Tuhan, kita harus mengerti bagian kita itu apa. Untuk kita bisa bersama-sama beriringan dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan janji sama kita, enggak Tuhan saja yang punya kewajiban untuk memenuhi janji. Pasti namanya dua orang bersepakat, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Mungkin kalau soal perjanjian nanti Ibu Nani lebih menjadi pakarnya ya. Tapi kira-kira kalau saya pikirkan perjanjian itu seperti itu. Perjanjian dari dua belah pihak harus ada bagian-bagian yang juga menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Nah, kenapa kita perlu perjanjian? Karena Tuhan itu menjadi perlindungan buat kita. Tuhan itu selalu mau membuat kita itu diberkati, membuat kita itu aman-aman saja. Itu makanya kita perlu perjanjian dengan Tuhan. Perlu perjanjian Tuhan, kita lihat lagi dari pekerjaan Kristus atas perjanjian itu. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi artinya Tuhan itu mati di atas kayu salib itu tidak iseng-iseng atau sekedar menebus terus kita selamat aja. Tetapi Tuhan itu sudah memiskinkan diri untuk membuat kita kaya tak terkirakan. Wah, bakal punya duit banyak. Bukan itu. Tapi kita akan berubah nasib. Merubah dari kehidupan dalam kegelapan, kita akan terima semua fasilitas yang akan membuat kita hidup kembali seperti semula manusia di Taman Eden. Jadi itu yang sebenarnya kenapa kita perlu sebuah perjanjian. Kenapa Tuhan kok menginginkan kita tetap mengikuti perjamuan. Kenapa diingatkan setiap awal bulan kita terima perjamuan. Kenapa di rumah pun kita diharapkan untuk kita mengadakan perjamuan. Bukan untuk cuma sekedar menjadi protokoler kehidupan kita. Kalau mau tidur perjamuan. Enggak. Tapi supaya kita mengingat sebuah perjanjian yang Tuhan buat untuk kita. Yaitu memindahkan kita dari kehidupan yang miskin, yang serba tidak punya apa-apa. Artinya ya fasilitas keselamatan itu gak ada sama sekali. Tapi Tuhan sudah gantiin, memiskinkan diri untuk kita memperoleh semua yang ada dalam sebuah kehidupan. Kembali seperti awalnya Tuhan menciptakan kita. Semua Tuhan punya. Nah, saya cuma ingin membagikan apa yang pernah, yang berkesan buat saya. Tuhan itu selalu menggenapi perjanjiannya ketika kita melakukan juga bagian kita. Kalau enggak, dia cuma sebelah aja. Dia selalu menggenapi, tapi kitanya yang enggak pernah ada di posisi yang sama. Saya ingat sekali di awal-awal saya mengerti tentang perjanjian itu kira-kira tahun 90 sekian lah. Pada waktu itu kami ini bergumul, saya dan suami saya bergumul tentang utang di bank. Kami ini punya utang di bank. Utang di bank, kan utangnya itu nanti pakai cicilan, loan atau gimana, pokoknya ada pakai cicilan. Nanti kalau sudah lunas, utang lagi. Lunas, utang lagi. Dan utangnya itu tambah gede. Karena dengan prinsip mau gedein usaha gitu kan. Selalu punya pikiran gitu. Saya tuh ganjel, gak kepengen punya utang sebenarnya. Kok tiap bulan kok mesti bayar bunga. Jadi doa terus supaya bebas utang. Kadang-kadang gak sepakat sama suami saya karena suami saya berpikir mau membesarkan usaha gitu kan. Jadi kalau nanti udah mau lunas, utang lagi. Nah, jadi itu menjadi pergumulan. Satu hari, waktu itu persekutuan doa masih di rumah Ibu Nani di Kesambi. Satu hari seorang hamba Tuhan datang. Dan dia memberikan sebuah ayat. Dia menyampaikan sih panjang, tapi ada ayat yang menjadi rema.
dan saya pegang. Yesaya 43 ayat 26. Yesaya 43 ayat 26. Bukan ini deh. Oh salah. Yeremia 32 ayat 27. Yeremia 32 ayat 27. Ya. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Waktu itu saya pegang janji ini. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Hamba Tuhan ini ngajarin begini. Belum cerita ada deklarasi ya. Tapi dia bilang gini. Sekarang apa sih yang bagi kamu itu sepertinya mustahil? Tolong ayatnya jangan dihilangin dulu. Ya. Nah, terus dia bilang gini, ngajarin bikin kertas. Jadi, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku, untuk Tuhan? Kalian apa? Dia bilang gitu. Kalian pengen apa yang sedang menjadi pergumulan? Rumah masih kontrak? Dia bilang gitu. Oke, tulis. Adakah beli rumah dan tidak ngontrak lagi itu mustahil untuk Tuhan, untukku? Jawab langsung. Tidak. Bikin kertas lagi. Dia bilang gitu. Sekarang apa? Oh kalian belum punya anak? Ya, tulis. Adakah aku melahirkan anak itu mustahil bagi Tuhan? Jawab lagi, tidak, katanya gitu. Jadi dia ngajarin begitu. Saya pulang ke rumah, ini menjadi rema buat saya. Saya tuh tempel di mana-mana. Adakah hutang di bank aku bayar itu mustahil bagi Tuhan? Adakah utangku di bank, saya sebutin jumlahnya, itu mustahil bagi Tuhan untuk bayar? Jawab lagi, tidak. Saya tempel di cermin, saya tempel di mana-mana. Kalau ketemu di pintu saya tempel, saya ngomong. Ketemu di pintu saya ngomong. Saya cerita sama suami saya, ini jadi rema buat saya. Saudara-saudara mau tahu, saya pengen utang lunas itu bertahun-tahun gak lunas-lunas. Ya kalau lunas utang lagi, kapan mau lunasnya? Tetapi ketika saya deklarkan itu sebuah perjanjian antara Tuhan dengan saya, firman-Nya diberitakan dan jadi rema buat saya. Dalam 2 bulan itu fantastik. Saya lunas hutang di bank. Caranya ya caranya Tuhan sendiri. Pokoknya kok saya punya duit, suami saya kok punya duit jadi bayar hutang lunas. Tapi itu pengalaman sebuah perjanjian. Apapun pergumulan kita, jangan cuma kita bilang, oh iya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Masalahnya kita mempercayai enggak itu. Saya tidak berusaha macam-macam kok. Cuma saya mendeklarkan aja. Dan tentunya saja sambil mendeklar, sambil berdoa, sambil ya tetap kerja. Enggak terus tidur-tiduran. Tapi di situ saya mengerti perjanjian Tuhan itu ajaib. Enggak ada yang enggak bisa diselesaikan sama Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan tidak ada sesuatu apapun yang mustahil untukku, itu benar tidak ada. Tapi masalahnya seringkali kita ragu-ragu kan. Seminggu kok gak ada tanda-tanda, 2 minggu, 1 bulan kok gak ada apa-apa. Saya tidak pernah berharap 2 bulan secepat itu. Enggak, saya cuma pengen lunas utang aja gitu. Tapi 2 bulan selesai utang. Itu yang saya berpikir perjanjian Tuhan itu kekayaan buat kita. Kekayaan artinya satu akses untuk kita bisa lepas karena memang Tuhan sudah memberikan perjanjian kehidupan. Yaitu lewat darah dan tubuh Kristus. Jadi kita punya janji semua yang Tuhan janjikan di tempat ini. Dan ajaibnya saya mau mengutip apa yang disampaikan sama Ibu Iin. Dari Hakim 2 ayat 1. Hakim 2 ayat 1. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Ajaib.
Kalau Tuhan itu sudah janji, dia nggak akan membatalkan. Yang sering bikin jadi batal adalah diri kita. Karena tadi sudah dikatakan kalau perjanjian itu harus sepakat. Ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Dan kita punya Tuhan yang ajaib. Loh, aku sudah lama loh dapat janji, kok nggak pernah, belum terjadi sampai sekarang. Yesaya 43 ayat 26. Ingatkanlah aku. Ini Tuhan yang ngomong loh. Ingatkanlah aku huruf besar. Marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Jadi sama Tuhan itu enggak nagih, ngingetin aja. Kalau Pak Yusak ngomong menghimbau gitu ya. Menghimbau Tuhan kamu kan pernah janji gitu ya. Sambil nanti kalau kita belum pas dengan janji Tuhan, nanti Tuhan yang akan koreksi sendiri. Mungkin ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Nah, jadi Tuhan itu perlu diingatkan. Bukan Tuhannya lupa. Tuhan pengen tahu apakah kita yang lupa apa enggak. Kalau enggak kan kita sebenarnya yang lupa kadang-kadang. Nah, mari saudara-saudara, perjanjian itu menjadi sebuah kekayaan buat hidup kita antara Tuhan dengan kita. Yang belum punya janji Tuhan, berdoa, bergumul, minta rema. Makanya kenapa kita baca firman, kenapa kita rajin mendengar firman. Karena di situ akan penuh dengan janji-janji Tuhan yang nanti bisa menjadi rema buat diri kita. Jangan niru janjinya Tuhan kepada orang lain. Karena kamu dapat janji gitu, saya juga enggak. Selama kita ada di dalamnya, kita memang boleh terima itu. Tapi mari kita minta secara pribadi, ada janji-janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu ajaib sekali. Itu yang pernah saya katakan tentang hutang. Tapi Tuhan juga berjanji sama saya dan saya declarekan tiap hari. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Itu perjanjian Tuhan yang ada dalam hidup saya. Dan every day, every morning, setiap pagi saya katakan. Kenapa? Karena itu perjanjian yang saya dapatkan ketika Tuhan bawa pulang suami saya. Dan saya tahu ini menjadi perjanjian untuk selama-lamanya buat saya. Dan saya mau yakini sekarang, saya mau katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah belenjani. Nah, kalau orang Jawa bilang belenjani itu apa ya? Tidak menepati janjinya. Ternyata Tuhan itu selalu bergerak sesuai dengan apa yang dia sudah janjikan dalam hidup kita. Itu aja sharing saya pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dalam minggu-minggu ini kita terus mengingat akan apa yang dinamakan dengan perjanjian berkali-kali ya. Kemarin waktu hari Ibu In di sini hari Rabu bicara tentang perjanjian ya. Dan hari ini Ibu Ina juga bicara tentang perjanjian. Nanti Selasa itu saya juga bicara tentang perjanjian. Kenapa? Hari-hari ini saya waktu Ibu Ina nyampaikan ini saya bilang Tuhan ini kok berurutan ya. Lalu Tuhan katakan ini penting sekali nak. Mengingatkan bahwa perjanjian itu sangat-sangat penting buat kita. Karena perjanjian itu punya kekuatan yang luar biasa yang tadi dikatakan sama Ibu Ina. Bahwa Tuhan itu tidak akan membatalkan dalam Hakim-Hakim tadi. Coba ditayangkan Hakim-Hakim tadi ayat pasal yang kedua. Tuhan itu tidak akan membatalkan akan apa yang dijanjikan. Jadi kita harus benar-benar mengatakan dalam hidup kita ya dikatakan aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu bukan untuk perjanjian 1-2 loh, untuk selama-lamanya ya. Dan ini harus kita pegang sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang berjanji itu tidak akan membatalkan. Nah, yang sering kali kita tidak dapat menerima itu karena kita yang membatalkan. Tuhan itu tidak pernah membatalkan. Jadi kita harus tahu hari-hari ini terus kita bicara tentang perjanjian. Sampai itu menjadi rema dalam hidup kita. Sampai apa yang dijanjikan Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak terima kasih untuk hari-hari ini buat Sion Tuhan. Engkau selalu mengingatkan kami bahwa Engkau itu setia dan Engkau sekali-kali tidak akan membatalkan perjanjianmu selama-lamanya.
Kami percaya Tuhan untuk apa yang Engkau janjikan di dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang pertama ini. Tuhan, kami akan pegang semua janji-Mu karena kami masuk di dalam keturunan perjanjian. Dan kami tahu perjanjian ini berlaku buat korporat Tuhan, buat semuanya Tuhan. Tergantung daripada respon kami. Oleh karena itu buat kami meresponi akan semua yang dijanjikan di dalam firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, hari ini kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu keadaan saat ini banyak sekali hamba mendengar di daerah-daerah dimanapun juga mereka merasakan ketakutan Tuhan kalau mulai hujan turun. Karena mereka semua yang hamba-Mu dengar, hujan itu seperti tidak wajar. Dan mereka sangat ketakutan, hanya dengan hujan sedikit terjadi banjir. Tuhan, kami berdoa saat ini, Engkau pegang kendali di dalam segala perkara ya Tuhan. Oleh karena itu kami mau menyerahkan keadaan cuaca ke dalam tangan-Mu. Untuk Engkau yang memegang kendali di dalam segala-galanya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh amat sangat baik atas kami, atas umat-Mu di Sion ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Dan kami percaya bukan hanya di Sion saja Tuhan, tapi ini berlaku untuk semua anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada. Kasih setiamu tidak akan pernah berubah. Kedaulatanmu atas cuaca tidak akan pernah berubah. Dan tidak akan pernah hanya berlaku untuk satu orang. Tergantung daripada perjanjian antara Engkau dengan kami. Dimanapun juga kami berada. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi, Bapak pemimpin bangsa kami. Kami minta hikmat yang daripada-Mu. Roh kebijaksanaan untuk dapat memimpin bangsa kami sampai garis akhir. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, bagi semua aparat negara kami, bagi semua pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang ada di atas sampai yang paling bawah. Engkau berikan hikmat dan roh takut akan Engkau, sehingga dapat melakukan semua kewajibannya dengan tanggung jawab yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak. Kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Terima kasih Tuhan. Kami memasuki hari Sabtu hari ini. Hari terakhir dalam minggu ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mengawali hari yang baru buat besok. Dan sepanjang hidup kami, Engkau adalah gembala kami yang baik. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus biarlah pengurapan ini berlaku untuk hidup kami. Dan semua dalam keluarga kami. Dan semua anak-anak-Mu dimanapun juga kami berada, berlaku Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang akan memimpin mata kami, telinga kami ya Tuhan, dan bibir mulut kami. Untuk benar-benar Tuhan, indera kami ini ada di bawah kontrol yang daripada-Mu. Hati kami Tuhan, hamba minta di dalam nama-Mu, biarlah hati ini ada di dalam kontrol daripada Roh Kudus. Semua ketegar-tegukan kami dan kebodohan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini tangan kami Tuhan, kami olesi minyak. Karena kami tahu kami tidak bisa melakukan segala sesuatu di luar Engkau. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami percaya hari ini semua pekerjaan kami terselesaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini kaki kami, pimpin kaki kami Tuhan. Biar berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan untuk hari ini kami berjalan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama dengan Engkau Tuhan kami percaya semua yang susah
tidak akan menjadi susah. Kami percaya bahwa Engkaulah yang menjadi pemimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara semuanya.